kenapa UI UX designer itu sangat dibutuhkan oleh industri gitu. Karena pada akhirnya gini, kalau kamu ada di dalam startup, ada dua bagian, ada divisi produk, ada divisi marketing. Dan UI UX designer itu ada di produk gitu. Kalau kita belajar marketing, kita belajar bagaimana untuk meng-attract ya orang untuk memakai produk kita. Tapi pada akhirnya, gimana satu perusahaan itu bisa growth, itu balik lagi ke produknya. Apakah produknya sudah benar-benar dibutuhkan oleh para user? Apakah produknya bisa menjawab masalah dari user? Dan itulah kenapa penting banget seorang UI UX designer di suatu perusahaan. Karena kita yang menjaga user-user ini yang akhirnya akan memajukan perusahaan tersebut. Halo, saya Fira Sarafi sebagai salah satu UI UX Design Lecturer di Purwadika Digital Technology School. Pertama-tama saya memang lulusan dari Desain Komunikasi Visual di Bina Nusantara University. Lalu pertama kali berkarir saya menjadi graphic designer di salah satu startup. Dan lebih spesifik lagi menjadi brand designer yang untuk kepentingan bisnis dan menjaga brand. Lalu memang dari dulu saya punya ketertarikan di web design gitu. Jadi akhirnya punya opportunity untuk shifting career jadi UI UX designer di salah satu startup unicorn di Indonesia. Dan di akhir karir saya, belakangan maksudnya, saya didedikasikan untuk emerging products. Jadi UI UX designer yang tugas utamanya itu memang membuat inovasi-inovasi baru untuk produk yang terkait dengan tujuan memang meningkatkan loyalitas user dan juga keuntungan dari perusahaan. Kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Purwadika? Sebenarnya awalnya tuh terjadi suatu diskusi dengan partner kerja di perusahaan sebelumnya. Gitu. Partner kerja aku kebetulan dari Human Resource Development. Waktu itu dia bercerita seberapa sulitnya mencari talenta digital yang spesifik di UI UX design gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, UI UX design itu ilmu baru, banyak yang belum familiar, masih sulit untuk mencari knowledge-nya. Jadi di situ terpikir kira-kira apa yang bisa saya lakukan nih untuk problem tersebut gitu. Jadi ketika opportunity itu muncul dari Purwadika yang salah satu institusi pendidikan yang memang credibility-nya terkenal di startup industri, akhirnya aku ngerasa oke nih, kesempatan ini harus diambil gitu. Tantangan keseruannya sebenarnya sesuai dengan pertanyaan yang sering kali muncul dari murid-murid, yaitu bisa nggak sih kita belajar UI UX design tapi kita nggak punya basic design gitu. Nah memang harus diakui itu salah satu yang challenging ya, karena kita sebagai lecturer harus gimana caranya menaikkan sense of design daripada murid-murid kita. Tapi di situ keseruannya gitu. Jadi dengan materi yang disediakan oleh Purwadika yang sudah sesuai dengan standar industri dan juga pastinya antusiasme dari para student yang tercipta dari environment kelas yang menyenangkan ya. Karena kita kalau belajar desain tuh harus seneng gitu, harus fun gitu. Seringkali memang student-student kita bahkan bisa mencapai standar industri gitu. Jadi ketika lecturer, terutama aku gitu, ketika mengajar kadang-kadang suka terkejut gitu ya, kayak ngeliat partner kerja bahkan bukan kayak ngeliat student. Kurang lebih kayak gitu. Gimana caranya biar bisa tetap keep updated as UI UX designer? Sebenarnya depends, tergantung dari kamu tipenya seperti apa gitu. Kalau misalnya kamu suka membaca, kamu bisa mencari website-website seperti Medium, Product Hunt, Design News untuk mencari gitu. Ataupun hunting buku-buku desain yang secara kredibilitas juga bisa teruji gitu. Tapi kok nggak masalah juga kalau misalnya kamu kurang suka membaca nih, kamu lebih suka mendengarkan atau menonton gitu. Kamu bisa mencari podcast-podcast tentang UI UX design dan juga video-video yang terkait. Cuman yang paling penting sebenarnya untuk keep update, gimana kita bisa ya menjadikan keep update itu jadi satu behavior di keseharian gitu. Jadi rasa-rasanya kalau sehari nggak update tentang UI UX tuh ada yang kurang gitu sih, kurang lebih. UI UX design itu basicnya ada dua keilmuan. Ada user experience, yaitu apa yang dirasakan oleh user ketika memakai aplikasi atau web. Dan ada user interface, apa yang dilihat oleh user ketika memakai aplikasi atau web. Aku mulai dari user experience dulu. Tips aku sebenarnya sesimpel kamu mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu. Seperti teman kamu atau keluarga kamu, tanyakan kepada mereka tentang suatu aplikasi gitu. Kenapa dia memakai aplikasi, motivasinya apa, kira-kira kekurangannya apa, kesulitan dia apa, dan kamu start dengan journaling
gitu. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin metode dulu, tapi kita mulai itu dari daily base gitu. Jadinya nanti ketika kamu belajar metode-metode UX, kamu akan sangat mudah untuk memahaminya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk user interface, otomatis apa yang kamu lihat ya, dan itu pasti berkaitan dengan visual. Untuk first step gitu ya, langkah pertama, kamu bisa mengeksplor design tools seperti Figma, terus ada Adobe XD, dan juga Sketch gitu. Ataupun kamu bisa juga mulai dengan mengobservasi aplikasi-aplikasi yang ada di keseharian kamu gitu. Kamu lihat dari frame per frame. Atau kamu juga bisa tuh mulai menggambar. Nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu terlalu estetik, tapi gimana caranya kamu melatih untuk memvisualisasikan ide kamu. Kurang lebih seperti itu.